Manusia bukan hanya sekadar subjek berpikir yang terisolasi dari dunia. Ia bukan hanya kesadaran murni yang menghadap benda-benda sebagai sesuatu yang lain. Tidak. Manusia adalah tubuh, dan tubuh itu adalah cara utama kita hadir di dunia. Inilah premis dasar yang ditanam kuat oleh Maurice Merleau-Ponty dalam The Phenomenology of Perception. Ia menantang pemisahan lama antara pikiran dan tubuh, antara kesadaran dan dunia, dan membangun pemahaman baru bahwa tubuh bukan hanya objek biologis, melainkan subjek yang merasakan, mengalami, dan menafsirkan dunia. Tubuh bukan sekadar alat bagi jiwa, ia adalah horizon makna. Ketika kita melihat, mendengar, menyentuh, atau bergerak, kita tidak melakukannya sebagai roh yang menggerakkan mesin daging. Kita melakukannya sebagai kesatuan eksistensial. Penglihatan misalnya bukanlah proses optik belaka. Ia adalah cara kita berada dalam dunia. Melihat berarti terlibat dalam dunia, menilai jarak, bentuk, intensitas, membaca tanda-tanda dan makna. Bagi Merleau-Ponty, persepsi bukan sekadar representasi. Persepsi adalah tindakan, gerakan menuju dunia. Kita tidak berdiri pasif di hadapan objek-objek. Kita menjalin relasi, menyentuh, bergerak, terlibat. Itulah sebabnya ia menolak pendekatan Cartesian yang memisahkan dunia internal dan eksternal. Dunia tidak hadir sebagai dalam pikiran atau di luar pikiran, tetapi sebagai pengalaman yang terwujud melalui tubuh. Pengalaman tubuh adalah pengalaman akan dunia. Dunia hadir bukan sebagai serangkaian data objektif, melainkan sebagai struktur makna yang ditangkap oleh tubuh. Sebuah kursi bukan hanya bentuk dan volume, tetapi juga potensi untuk diduduki, kedekatan, keseimbangan. Kita tidak pertama-tama mengetahui bahwa sesuatu adalah kursi karena definisi logis, melainkan karena tubuh kita telah memiliki skema motorik untuk berinteraksi dengannya. Inilah yang ia sebut sebagai skema tubuh, bukan peta kognitif tentang tubuh, tetapi orientasi eksistensial yang memungkinkan tindakan. Skema tubuh memungkinkan kita berjalan tanpa memikirkan setiap langkah, mengetik tanpa memikirkan letak huruf, bahkan mencintai tanpa menghitung setiap detik emosi. Kesadaran tidak melayang di atas dunia. Ia terbenam dalam dunia. Dalam setiap tindakan perseptif, kita tidak hanya mengamati realitas, tetapi menghayatinya. Saat kita menggapai sebuah benda, kita tidak memikirkan gerakannya satu persatu. Tubuh langsung tahu. Ia mendahului refleksi. Tubuh bukan hanya dimiliki, ia adalah kita. Dan dari sini Merleau-Ponty mengembangkan filsafat tentang subjektivitas. Sebelum lanjut, don't forget to comment, like, and subscribe. Yang radikal dan baru, subjek tidak stabil di titik pusat yang tak tersentuh oleh dunia. Ia selalu berada dalam flux, dalam gerak, dalam transformasi. Kesadaran adalah intentional, selalu tertuju pada sesuatu. Namun, intensionalitas itu bukan peluru mental yang ditembakkan pada dunia, melainkan relasi yang hidup dan terus-menerus ditenun melalui tubuh dan pengalaman. Dalam ruang ini, waktu pun tidak lagi berdiri sebagai urutan objektif peristiwa. Waktu hadir sebagai live time, waktu yang dialami. Masa lalu dan masa depan tidak melulu kronologis, melainkan menembus masa kini dengan makna. Kita tidak pernah hidup dalam sekarang yang kosong. Kita hidup dalam kehadiran yang selalu terbebani oleh masa lalu dan diarahkan pada masa depan. Dan inilah peran penting ingatan. Ia bukan hanya penyimpanan data, ia adalah struktur hidup dari pengalaman. Saat kita mengenang, kita tidak hanya menampilkan kembali kejadian, tetapi menghayatinya kembali dalam cara yang mungkin lebih utuh, lebih bermakna, atau bahkan lebih menyakitkan. Perhatian Merleau-Ponty pada dunia prareflektif mengubah cara kita memahami kebenaran. Ia tidak hadir sebagai proposisi logis yang netral,
Kebenaran adalah pengalaman yang terbuka, cair, dan terbentuk dalam keterlibatan. Dalam hal ini, fenomenologi bukan hanya metode, tetapi cara hidup. Ia mengajak kita untuk melihat ulang, melihat kembali dunia yang terlalu lama kita abaikan karena sudah terlalu dikenal. Lalu, bagaimana dengan orang lain? Apakah tubuh mereka hanya objek dalam dunia saya? Tidak. Melalui ekspresi, gerak, dan tatapan, tubuh orang lain mengungkapkan kehadiran batin mereka. Kita tidak mengenali kesadaran orang lain seperti kita mengenali batu atau meja. Kita menangkap kehadiran mereka melalui gerak tubuh, intonasi suara, raut wajah. Tubuh mereka tidak menutupi jiwa, tetapi menampilkannya. Dan disinilah kita menyentuh akar eksistensi, intersubjektivitas. Kesadaran saya tentang dunia tidak tertutup, tetapi terbuka oleh kehadiran orang lain. Saya melihat dunia tidak sendirian, tetapi bersama. Dalam tawa dan tangis orang lain, saya menemukan resonansi dengan batin saya sendiri. Fenomenologi persepsi memperluas makna subjektivitas menjadi dialogik, relasional. Sebelum lanjut, don't forget to comment, like, and subscribe. Bagi Merleau-Ponty, dunia bukanlah konstruksi dari ide. Dunia adalah daging, la chair du monde. Dunia bukan entitas pasif yang menunggu didefinisikan. Ia hadir, menyentuh, memanggil, menggoda, menolak, menawarkan. Dunia adalah medan sensasi dan makna, dan karena itu, Merleau-Ponty menolak ideal objektivitas yang steril. Kita tidak pernah bisa melihat dunia dari mata Tuhan. Kita selalu melihatnya dari tubuh, dari keterlibatan, dari keberpihakan. Namun justru dalam keterbatasan itu kita menemukan kekayaan. Karena persepsi adalah hidup, bukan kalkulasi. Karena makna bukan hanya akurasi, tetapi resonansi. Melalui the phenomenology of perception, Merleau-Ponty mengajak kita kembali kepada dunia sebelum dunia dijadikan objek. Kembali pada pengalaman sebelum analisis. Kembali pada kehidupan yang belum dibekukan oleh teori. Ia bukan ingin menolak ilmu, tetapi mengingatkan bahwa semua pengetahuan bermula dari kehidupan. Dan kehidupan itu dialami, bukan disimpulkan. Fenomenologi bukan pencarian akhir. Ia adalah pembukaan tanpa henti. Dunia tak pernah selesai diungkap. Tubuh tak pernah sepenuhnya dijelaskan. Pengalaman tak pernah seluruhnya diuraikan. Dan karena itu, setiap langkah dalam pemikiran Merleau-Ponty adalah undangan untuk tinggal di dunia ini, untuk merasakannya, untuk menafsirkannya, untuk terus menjalin dialog antara tubuh dan makna, antara subjek dan dunia, antara aku dan yang lain. Don't forget to comment, like, and subscribe.
Sebelum lanjut, don't forget to comment, like, and subscribe.